Presiden Joko Widodo mengungkapkan kondisi global saat ini memengaruhi pasokan dan harga bahan pangan. Akibat krisis yang berkepanjangan di Ukraina dan Gaza, banyak negara yang mengerem ekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, harga beras dan gandum merangkak naik. Perubahan iklim dan gangguan rantai pasok turut memperparah kenaikan harga. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengklaim bahwa stok beras saat ini tergolong aman, termasuk di pasar induk beras Cipinang. Prediksinya di awal bulan depan akan masuk 3,5 juta ton beras hasil panen dalam negeri ke pasaran. Hal ini menurut Arief ikut menurunkan harga gabah di tingkat petani dan beras di tingkat konsumen. Sementara itu, mengutip panel harga beras Badan Pangan Nasional, harga beras premium mengalami penurunan. Harga beras premium turun Rp10 ke harga Rp16.410 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras medium turun Rp30 ke harga Rp14.300 per kilogram. Bank Dunia turut mengomentari program makan siang gratis dari calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satukah Konon mengatakan program ini perlu direncanakan dengan matang khususnya terkait aspek anggaran. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Satu berharap, pemerintah taat pada rentang defisit anggaran yang telah ditetapkan, yaitu di bawah 3% dari produk domestik bruto. Selain itu, dia mengatakan stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal juga perlu dijaga dalam pelaksanaan program ini. Presiden Joko Widodo menyebutkan ada negara yang berpotensi masuk ke jurang resesi setelah Inggris dan Jepang. Salah satu negara dan kawasan yang dekat dengan jurang resesi adalah Jerman dan Uni Eropa. Jokowi menyatakan probabilitas Uni Eropa masuk dalam jurang resesi sekitar 60%, sedangkan Jerman 72%. Meski begitu, Jokowi mengklaim probabilitas resesi di Indonesia sangat kecil, yaitu di angka 1,5%. Diketahui laju PDB negara Der Panzer pada kuartal 4 mengalami kontraksi 0,3% secara tahunan. Ekonomi Jerman menghadapi tantangan berat sejak perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan biaya energi yang melonjak. Lonjakan harga ini berkontribusi terhadap penurunan tajam sektor manufaktur di Jerman yang haus energi, sementara sektor konstruksi juga terkena dampaknya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan para petinggi Kongres dilaporkan telah menemukan titik terang terkait rancangan anggaran negeri Paman Sam. Kesepakatan ini tercapai setelah Joe Biden bertemu dengan petinggi Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik untuk membahas rencana pengeluaran. Namun dalam kesepakatan ini belum ada kepastian tambahan bantuan untuk Ukraina. APBN Amerika Serikat akan berfokus pada mengatasi migrasi di sepanjang perbatasan selatan AS dengan Meksiko. 2 bulan lalu, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dan pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer menyetujui tingkat belanja diskresi sebesar 1,59 triliun dolar AS untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober. Namun, pertikaian politik antara Partai Republik yang menguasai DPR dengan mayoritas tipis telah mempersulit Johnson untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan. Deadlock ini menyebabkan ada peluang Amerika Serikat mengalami shutdown. Rusia memberlakukan larangan ekspor bensin selama 6 bulan mulai 1 Maret mendatang. Hal ini terjadi saat negara itu mengalami kelangkaan bensin. Penghentian pengiriman bensin ke luar negeri telah disetujui oleh Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin. Larangan ini pernah diberlakukan tahun lalu untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga di pasar domestik. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak telah mengusulkan pembatasan ekspor minyak demi mengamankan pasar domestik yang bakal mengalami peningkatan permintaan bahan bakar musiman. Larangan tersebut nantinya tidak akan berlaku bagi negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia yang mencakup Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, serta Mongolia dan Uzbekistan. Rusia memproduksi 43,9 juta ton bensin pada tahun 2023 dan mengekspor sekitar 5,76 juta ton. Importer terbesar bensin Rusia sebagian besar adalah negara-negara Afrika, termasuk Nigeria, Libya, Tunisia, serta Uni Emirat Arab.